Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan merepresentasikan resume saya tentang manajemen dan organisasi yang merupakan fundamental penting dalam pekerjaan. Presentasi ini akan membahas konsep-konsep dasar manajemen, peran manajer, perencanaan, dan pengorganisasian dalam sebuah organisasi. Tanpa membuang waktu, kita langsung aja ke bagian pertama. Kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses koordinasi aktivitas kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam manajemen, perlu dibedakan dua konsep penting, yaitu efisien dan efektivitas. Efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Artinya itu meminimalisir pemborosan sumber daya, waktu, uang, maupun material. Untuk efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, artinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen memiliki 4 fungsi utama yang sering disingkat POLC, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Yang pertama, planning adalah menetapkan tujuan organisasi, mengembangkan strategi komprehensif, dan merancang rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aktivitas. Organizing menentukan apa yang perlu diselesaikan, bagaimana tugas akan dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab, dan kemana keputusan akan dibuat. Ketiga, leading, yaitu memotivasi karyawan, memengaruhi tim, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik. Terakhir adalah controlling, yaitu memantau kinerja untuk memastikan tujuan tercapai, dan jika perlu melakukan tindakan korektif atau evaluasi untuk kembali ke jalur yang benar. Keempat fungsi di atas saling terkait dan membentuk siklus yang berkelanjutan dalam organisasi. Lanjut ke tingkatan dan peran manajer. Dalam organisasi, manajer berada di berbagai tingkatan. Mari kita lihat pada lingkaran yang saya buat berikut ini. Oh ya, bagi yang udah familiar, gambarnya harusnya piramida manajemen. Di sini saya menggunakan lingkaran biar aja gitu. Biar beda aja gitu, cuman poinnya tetap sama aja. Mulai dari yang pertama, ada top manager yang bertanggung jawab atas seluruh organisasi dan membuat keputusan strategis jangka panjang. Yang kedua, ada middle manager. Itu kayak regional manager yang ngelola first line manager. Nah, yang terakhir ada first line managers. Seperti kayak supervisor atau departemen manager yang langsung mengelola karyawan operasionalnya. Menurut ahli Henry Mansberg mengidentifikasi bahwa peran manajer terbagi menjadi 3 kategori utama yang mencerminkan cara mereka berinteraksi, berbagi informasi, dan membuat keputusan. Pertama ada peran interpersonal, yaitu melibatkan orang dan tugas yang bersifat seremonial atau simbolis. Ini mencakup peran sebagai figur representatif, pemimpin atau motivasi dan melatih, dan penghubung yang membuat jaringan internal maupun eksternal. Kedua ada peran informasi, yaitu melibatkan penerimaan, pengumpulan, dan penyebaran informasi. Terakhir adalah decision atau peran pengambilan keputusan, yaitu melibatkan pembuatan pilihan. Ini mencakup entrepreneur, problem solver, alokator, sumber daya, dan negosiator. Setiap manajer perlu memiliki 3 jenis skill di bawah ini, yaitu technical skill,
human skill, dan conceptual skill. Kemampuan teknis ini penting untuk manajer level bawah. Untuk human skills penting di semua level, dan konseptual itu paling penting untuk top manager. Sekarang, mari kita bahas fungsi pertama manajemen, yaitu planning. Mengapa planning penting? Ada 4 alasan utamanya, yaitu memberikan arah yang jelas kepada semua anggota organisasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dengan antisipasi perubahan. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan melalui koordinasi yang baik. Yang keempat, menetapkan standar kontrol untuk evaluasi kinerja. Planning memiliki 2 elemen utama, yaitu goals dan plans. Goals adalah hasil yang ingin dicapai. Goals yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu dengan menerapkan SMART, specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Goals harus berupa outcome atau hasil, bukan sekedar aksi. Nah, untuk plans, itu dokumen yang menguraikan bagaimana goals akan dicapai. Dalam menetapkan goals, itu ada 2 pendekatan. Yang pertama, traditional goal setting, yang artinya tuh goals ditetapkan top manajemen, lalu diturun ke bawah. Kelemahannya itu cuman goals bisa kehilangan kejelasan di tingkatan di bawah. Yang kedua adalah manajemen by objective atau singkatannya MBO. Goals ditetapkan bersama antara manajer dan karyawan. MBO terbukti lebih efektif karena melibatkan partisipasi dan feedback. Nah, untuk mengukur pencapaian goals secara komprehensif itu organisasi bisa pakai balancing scorecard yang guna mengukur dari 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal process, dan learning growth. Lanjut ke fungsi manajemen kedua, yaitu organizing. Organizing adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Job design adalah penentuan tanggung jawab pekerjaan individu dengan ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, job specialization, yaitu pekerjaan dibagi menjadi tugas kecil yang berulang dengan keuntungan peningkatan efisien. Kelemahannya yaitu potensi kebosanan dan penurunan kualitas. Yang kedua adalah job rotation, rotasi periodik karyawan antar pekerja yang berbeda untuk mengurangi monotoni. Ketiga adalah job enlargement, penambahan jumlah tugas yang dilakukan oleh seorang individu secara horizontal, menambah variasi tetapi tidak kedalaman. Yang keempat, job enrichment, pemberian kontrol dan tanggung jawab terhadap kepada karyawan, meningkatkan kedalaman pekerjaan. Oke, lanjut ke departemen. Setelah merancang pekerjaan tersebut perlu dikelompokkan agar koordinasi internal berjalan efektif. Pengelompokan ini dikenal sebagai departmentalization dengan mencangkup 4. Pertama adalah fungsional, geografik, produk, dan customer. Pendekatan Job Characteristic Approach atau GCA berfokus pada 5 dimensi inti, yaitu skill variety, task identity, task significance, autonomy, feedback, untuk meningkatkan motivasi, intrinsik, dan kualitas hasil kerja. Lanjut ke prinsip dasar struktur organisasi.
Struktur organisasi formal membutuhkan definisi yang jelas mengenai otoritas, akuntabilitas, dan bagaimana aliran komunitas akan terjadi. Yang pertama ada chain of command, garis otoritas yang tidak terputus memastikan setiap orang tahu kepada siapa ia harus melapor. Ini menciptakan unit of command. Yang kedua ada span of management, jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Span yang sempit menghasilkan tall organization, sementara span yang lebar menghasilkan flat organization. Otoritas dan pendelegasian. Otoritas adalah hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Pendelegasian adalah kunci efisien manajerial. Oke, ini ada 3 langkah. Yang pertama itu assessment responsibility, yaitu tugas diberikan kepada bawahan. Yang kedua ada granting authority, bawahan diberikan hak untuk bertindak dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir ada creating accountability, bawahan bertanggung jawab atas hasil yang diperolehnya. Apa sih perbedaan centralization dengan decentralization? Oke, centralization adalah keputusan terkonsentrasi di satu titik dalam organisasi, biasanya top management. Ini merupakan kontrol yang lebih ketat dan konsisten. Sedangkan decentralization, kewenangan pengambilan keputusan didorong ke tingkat yang lebih rendah. Ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah lokal dan meningkatkan motivasi bawahan. Di sini ada line dengan staff position. Line position itu posisi dalam rantai komando langsung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi. Contohnya manajer produksi contohnya. Nah, untuk staff position, posisi yang diberikan dukungan, saran, dan keahlian khusus kepada posisi. Contohnya adalah staf hukum, konsultan HR. Gitu. Sebenarnya banyak sih, tinggal dicocokkan aja. Nah, koordinasi sangat penting untuk menghubungkan aktivitas berbagai departemen. Teknik koordinasi itu meliputi manajemen hierarki, rules and procedures, liaison roles, task force, dan electronic coordination. Functional area atau area fungsional inti dan kekuatan sinergi. Setiap organisasi bisnis, terlepas dari ukurannya, harus berhasil mengelola 4 fungsional inti untuk bertahan dan berkembang. Keempatnya adalah pertama marketing, yaitu bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pasar, mempromosikan produk atau jasa, dan mengelola distribusi. Kedua ada finansial, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya keuangan, perencanaan anggaran, investasi, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah production, bertanggung jawab mengubah input menjadi output atau produk maupun jasa yang melibatkan logistik, kualitas, dan efisien proses. Yang keempat adalah human resource, yaitu sumber daya manusia yang bertanggung jawab merekrut, melatih, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Inti dari kekuatan sumber daya manusia. Beroperasi. Keberhasilan terbesar dicapai ketika semua fungsi ini tidak beroperasi dalam silo, melainkan bekerja bersama secara terintegrasi. Sinergi adalah prinsip bahwa subsistem akan kinerja lebih baik ketika bekerja sama, menghasilkan output kumulatif yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Nah, semua area ini harus bekerja secara sinergis.
Seperti yang saya dijelaskan tadi itu, sinergi adalah prinsip bahwa subsistem akan perform lebih baik ketika bekerja sama, menghasilkan produktivitas lebih tinggi daripada bekerja sendiri-sendiri gitu. Nah, kesimpulan saya itu manajemen yang efektif itu memerlukan yang pertama manajemen mendalam tentang 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Yang kedua, penguasaan berbagai skill yang sesuai dengan level manajemen. Yang ketiga, itu kemampuan planning yang baik dengan goals yang jelas dan terukur. Keempat, apa ya? Struktur organisasi yang tepat dan fleksibel, koordinasi yang efektif antar bagian, dan sistem evaluasi dan kontrol yang terukur. Oke, penutup dari saya. Ya, pemahaman tentang manajemen dan organisasi ini sangat penting. Tidak hanya untuk calon manajer, tapi juga untuk setiap profesional yang ingin berkontribusi efektif dalam organisasi. Dengan menguasai prinsip-prinsip ini, kita dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan berkontribusi pada kesuksesan tujuan keorganisasian. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam ucapan. Sekian dari saya. Eh, Apalagi ya? Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.